Jadi untuk pemasangan yang pertama di sini saya buatkan buat sahabat-sahabat, yaitu pemasangan di bagian tegangan. Sementara untuk di bagian kaki tengahnya ini ialah kabel yang menuju langsung ke bagian patansionya. Kabel yang langsung menuju ke bagian patansionya untuk di bagian kaki tengah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya melanjutkan video-video kemarin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah menanyakan melalui channel Dadang Ismail ataupun Ismail Dadang. Jadi untuk kali ini masih tetap ditemani oleh Bang Andi kita. Barangkali dia mau promosi-promosi, ya dipersilahkan. Nah, buat kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Nama channelnya Gemoy. Ya. Ya itu ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau dukung channelnya Gemoy, silakan. Di sana ada Bang Andi kita. Jadi sekarang saya lanjut untuk membahas tentang pertanyaan sahabat-sahabat cara pemasangan penguat input. Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan bagaimana cara pemasangan penguat input, sekarang saya mengajak teman-teman ngopi dulu. Yuk kita ngopi lagi. Mantap. Oke, buat sahabat-sahabat, untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang pemasangan penguat input. Jadi kali ini kebetulan saya lagi semangat-semangatnya membuat konten. Jadi kali ini saya jelaskan untuk bagaimana cara pemasangan penguat input yang sudah saya buat seperti ini. Jadi ini penguat input produksinya saya sendiri menggunakan PCB bolong. Bang, kenapa tidak dibuatkan PCB untuk menggunakan layot? Nah ya cukup PCB bolong aja, ciri khasnya Ismail Dadang. Jadi seperti ini. Jadi untuk pemasangan di bagian belakang, jadi di bagian belakang saya menggunakan switch geser seperti ini cara pemasangannya. Jadi salah satu di sebagian switch geser ini ada input dan ada output. Ada input dan ada output di switch geser ini. Kenapa saya pasang seperti itu? Karena inilah cara yang paling praktis untuk memungsikan dan tidak memungsikan penguat sinyal. Sementara untuk di bagian kaki tengahnya ini ialah kabel yang menuju langsung ke bagian patansionya. Kabel yang langsung menuju ke bagian patansionya untuk di bagian kaki tengah seperti ini. Nah, tergantung sahabat-sahabat lagi memasang, jangan sampai ketukar. Di saat digeser yang A pindah ke B dan sebaliknya, hati-hati. Dan untuk pemasangan di bagian belakang ya seperti ini. Di sini ada input, ada output. Jadi input masuk ke bagian switch geser ini. Jadi jika kita geser maka input yang bekerja, maka suaranya pelan. Nah setelah kita geser lagi, maka dia akan berfungsi di bagian output. Dan output lah yang menyalurkan langsung ke bagian patansionya. Jadi sangat mudah, sangat praktis sekali pemasangan. Terus untuk di bagian kabel tegangan, ini menggunakan tegangan sesuai dengan tegangan utama, yaitu mengambil langsung dari PSU power. Jadi kalau sahabat memasang ya sekitar 90 volt ya 90 volt yang tertera di bagian penguat input ini, karena sudah dipasang hambatan yaitu menggunakan R2 watt dengan kapasitas R yaitu 6K8 dan untuk di bagian dioda zinernya 15 volt. Alhasilnya nanti berapapun yang sahabat gunakan tegangan itu yang masuk ke bagian IC yaitu 15 volt. Jadi seperti itu untuk di bagian penguat input yang sudah dipertanyakan oleh sahabat-sahabat pemasangannya bagaimana. Terus untuk di bagian yang lain atau di bagian protek, di bagian protek ini ada dua buah kabel, yaitu kabel khusus di bagian lampu untuk lampu indikator protek. Setelah protek ini main maka lampu proteknya akan menyala. Jadi sekali lagi setelah proteknya berbunyi maka lampu langsung menyala. Nah kalau ada permasalahan di bagian power, protek tidak mau
bekerja, maka lampu juga tidak akan menyala. Jadi seperti itu cara pemasangannya, sangat mudah, sangat praktis sekali. Nah, di sini nanti tinggal sahabat pasang untuk di bagian kabel yang di bagian patensionya, terus untuk di bagian protek sesuai mana in dan mana out. Jadi seperti itu, sangat mudah. Jadi tinggal kita tunggu bagaimana cara pemasangannya. Jadi sahabat tetap saksikan di channelnya Ismail Dadan. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, untuk di bagian box di sini, sahabat harus menggunakan skrup ataupun piser. Jadi boleh mau menggunakan skrup seperti yang saya gunakan ini, menggunakan skrup sesuai dengan ukuran dan jarak, karena terlalu pendek nanti terhubung ke bagian justru menimbulkan short di bagian perangkat. Jadi sahabat-sahabat bisa menggunakan skrup ataupun piser, tergantung sahabat punyanya apa, ya boleh semua sahabat gunakan. Yang jelas jangan sampai dia terhubung, dan sahabat sesuaikan dengan tata letak dan lubangnya. Jadi dipaskan. Jadi untuk pemasangan yang pertama di sini saya buatkan buat sahabat-sahabat, yaitu pemasangan di bagian tegangan. Untuk pemasangan di bagian tegangan, tergantung sahabat arahkan mana yang min dan mana yang plus. Jadi disesuaikan aja, tergantung sahabat memasang yang hitam ke bagian plus atau ke bagian min. Itu kembali lagi kepada sahabat-sahabat. Di sini saya pasang untuk di bagian kabel yang berwarna merah, yaitu tertuju ke bagian elko min. Sementara di sini untuk di bagian kabel yang warna hitam saya gunakan untuk di bagian yang merah tadi ke plus, terus yang hitam ini ke min. Jadi seperti itu. Kalau terlalu semangatnya ngomong jadi salah. Oke, jadi di sini sudah saya pasang seperti ini, plus dan min. Nanti tinggal sahabat tambahkan ground lagi. Jadi jangan sampai tidak ada ground untuk di bagian power PSU-nya. Terus untuk di bagian patansio di sini sahabat harus menggunakan atau melepas kabel bawaan yang berada di bagian soket Canonnya, yang bawaannya itu. Nah, ini sahabat bisa lepaskan seperti ini. Jadi tinggal sahabat gabungkan ke bagian ke bagian ini, switch gesernya. Nah, seperti ini contohnya. Sementara fungsinya ground tetap sebagaimana mestinya, ya terhubung ke bagian ground.
Oke, jadi dua-duanya sudah saya pasang. Jadi di sini untuk di bagian groundnya tinggal sahabat gabungkan jadi satu. Nah, seperti ini. Dan sahabat bisa menyambung kabel groundnya kalau memang terasa kurang cukup untuk di bagian kabel. Jadi kalau memang sahabat ingin merasa aman, cukup masukkan selongsong bakar. Apa ya kalau tak ada di belakangnya? Sama aja. Oke, jadi pemasangannya sudah selesai seperti ini, tinggal sahabat pemasangan di bagian yang lain. Jadi sangat mudah, sangat praktis sekali. Jadi ini sahabat sumberkan untuk ground, ya pasti untuk ground. Jadi ini untuk kabel penghubung. Nah, seperti ini. Lalu yang satunya di sini untuk kabel di bagian ground juga, yaitu antara SLR yang satu dengan SLR yang satunya. Oke, jadi ini yang dari belakang. Nah, seperti ini. Lalu ini sahabat gabungkan di bagian input.
Nah, yang satunya ke bagian input R, dan yang satunya input di bagian L. Jadi sudah lengkap antara R dengan L. Nah, seperti ini. Terus untuk di bagian ground tetap dihubungkan ke bagian ground. Nah, sementara untuk yang di bagian ini juga harus sahabat hubungkan ke bagian ground. Sah antara ground satu dengan ground satunya, jadi terpisah. Nah, yang satunya ini nanti dimasukkan ke ground di bagian elko-nya. Jadi kalau memang sudah dipasang seperti ini, tinggal sahabat baca untuk di bagian masing-masing letak. Jadi yang mana posisi stereo dan mana di bagian posisi break. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah, tidak terlalu ribet untuk pemasangan sebuah perangkat-perangkat di bagian power. Jadi kembali lagi tergantung dari pemahaman sahabat. Oke, jadi pemasangan sudah selesai sesuai dengan yang sahabat pasang. Jadi kalau memang sudah dipastikan seperti ini, tinggal sahabat posisikan arahan yang pertama. Jadi seperti ini. Nah, nanti tinggal sahabat rapikan untuk di bagian kabel-kabelnya mau seperti apa ya, tergantung dari sahabat lagi. Jadi yang jelas seperti inilah cara pemasangan khusus di bagian penguat input yang sudah banyak dipertanyakan sahabat-sahabat. Cuman kalau masalah jual, saya tidak ada jual penguat input. Jadi yang saya pasang ini hanya untuk konsumsi sendiri atau untuk pakai sendiri aja. Jadi kalau untuk konsumsi bukan dimakan barang ini, tidak dimakan. Cuman untuk dipakai sendiri, maksudnya seperti itu. Nah, sudah jadi, ada lengkap dengan protect speaker, ada penguat input dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah versinya saya untuk pemasangan di bagian aksesoris belakang khusus di bagian input. Jadi mudah-mudahan juga pemahaman bisa dipahami buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Tadi lebih kurangnya ya seperti itu. Jadi mohon maaf juga buat sahabat-sahabat yang sudah senior di luar sana. Ini hanya menjawab pertanyaan sahabat-sahabat dan sesuai versinya saya. Untuk lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.